Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya izin mulai rekam layar ya. Gimana Ibu Restu? Ya. Selamat pagi Bu Restu. Amin. Selamat pagi Bu Mary.
Hmm, terima kasih Bu. Amin. Baik, terima kasih Ibu Restu atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga Ibu Mary sebagai Kepala Sekolah SD Saveris Muara Bungo atas penguatan yang telah diberikan kepada saya. Bagi saya support dari Ibu Mary sebagai Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu guru semuanya beserta seluruh karyawan dalam mensupport tugas dan tanggung jawab saya ini sungguh-sungguh menjadi penguat sehingga di sela tugas dan tanggung jawab yang lain saya mudah-mudahan bisa tetap menjalaninya dengan baik. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu layar yang saya tampilkan? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sekali lagi karena sudah bersedia untuk hadir dalam webinar mini budaya positif ini. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti itu memang ada salah satu materi yang diajarkan itu tentang budaya positif. Nah, dari materi ini memang beberapa sudah mulai saya implementasikan atau saya terapkan di kelas yang saya ampu. Nah, sekarang memang tugas saya karena guru penggerak itu bukan hanya bergerak sendiri atau dia memakai sendiri ilmu yang didapatkan, tapi memang harus selalu diimbaskan ataupun dibagikan dengan rekan guru yang lain dalam satu sekolah seperti itu. Jadi yang sekarang sedang kita laksanakan adalah pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SD Saverius Muara Bungo. Jadi webinar ini nanti bertujuan untuk yang pertama itu berbagi pengetahuan tentang pemahaman konsep pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Lalu yang ketiga, nanti harapannya adalah kita semua bisa mendapatkan pemahaman baru tentang konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Lalu latar belakang dari kegiatan ini adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sekolah, termasuk sekolah kita SD Saverius Muara Bungo ini, diibaratkan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Nah, kita
kalau sekolah itu adalah lahannya atau sawahnya atau kebunnya, maka kita sebagai guru dan seluruh tenaga pendidikan di sekolah itu adalah petaninya. Sehingga dalam bercocok tanam, itu sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang positif, yang nyaman dan aman bagi seluruh siswa yang ada di sekolah ini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini ada pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Ini saya copy paste ya Bapak Ibu ya, ini bukan kata-kata saya. Nah, ini tadi. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi di sini petani itu diibaratkan sebagai pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi ketika seorang petani itu menanam padi, maka pasti suatu saat yang dipanen adalah padi Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa berharap yang kita tanam padi, nanti kita akan panen jagung, atau panen buah apel, atau panen buah durian yang sekarang ini sedang banyak bertebaran di Muara Bungo ya. Jadi ketika kita nanam padi, kita tetap akan memanen padi. Yang bisa kita lakukan sebagai petani atau pendidik di sini adalah memperbaiki kondisi lingkungan sekolah kita. Jadi di sini konteksnya mungkin kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menciptakan budaya positif di sekolah kita, menghargai pendapat murid-murid kita, menciptakan suasana aman dan nyaman. Seperti itu. Lalu selanjutnya tentang budaya positif yang akan menjadi tema pembahasan webinar kita pada hari ini. Dalam rangka menuntun tumbuh dan hidup anak menjadi manusia yang beradab, maka di sekolah itu perlu dilaksanakan dan dihidupkan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi di sini budaya positif itu penting karena menganggap bahwa sekolah tidak hanya tempat untuk anak belajar secara akademis, tapi anak-anak juga kita harapkan bisa tumbuh dengan sebagai manusia yang memiliki pribadi kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh tentang materi ini, mungkin di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan video berikut ini.
Baik, Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, bagaimana kira-kira? Mungkin kita bahas sebentar ya videonya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Siapa tadi ya, Ibu Restu ya, yang tokoh dalam video tadi, nama anaknya? Bapak Ibu, apakah suara saya masih bisa terdengar? Ya, tadi tokoh yang ada dalam video itu adalah Cepi. Jadi, mungkin ketika mendengarkan video tadi, kita langsung teringat dengan siswa kita di kelas masing-masing. Kok ini feedback ya suara saya? Kita mungkin langsung teringat dengan siswa kita di kelas masing-masing. Ada yang karakternya seperti Cepi tadi, ya. Dia usil, suka usil dengan teman, sering terlambat, terus sering apa tadi ya, mengejek temannya yang lain. Nah, di setiap sekolah atau di setiap kelas, saya yakin pasti ada anak-anak unik seperti Cepi ini, Bapak Ibu. Begitu juga di sekolah kita. Nah, tapi kita kalau melihat tadi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, si Cepi tadi, Kepala Sekolah Cepi, lalu oleh guru Cepi, mereka ketika mengetahui karakter siswa yang seperti itu tetap menguatkan. Tadi saya begitu terharu ya, kita begitu terharu dengan ungkapan dari guru olahraganya Cepi tadi. Bapak yakin kamu memiliki jiwa pemenang. Disemangati, kamu pasti bisa. Nah, akhirnya ketika seorang anak
mendapatkan kepercayaan dari guru maupun orang-orang, tadi ada ibunya Cepi juga, dari orang-orang di sekitarnya, maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Jadi dari Cepi tadi kita bisa tahu bahwa seunik-uniknya atau bahkan senakal-nakalnya anak, ternyata dia memiliki kelebihan yang pasti akan berkembang ketika dia berada di tempat yang tepat. Jadi Cepi tadi bisa kita ibaratkan sebagai padi yang kita tanam, Bapak Ibu. Padi yang kita tanam, lalu ketika kita tetap rajin memberikan, mungkin di awal-awal dia padinya ini tumbuhnya lambat atau dia terkena hama. Tapi ketika kita dengan telaten memberikan pupuk, menyiram air, mencabuti rumput yang ada di sekitarnya, maka kita yakin bahwa padi tadi akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik juga. Seperti murid-murid yang ada di sekolah kita. Mungkin itu, lalu selanjutnya, bagaimanakah membentuk budaya positif di kelas atau di sekolah kita saat ini? Nah, ini yang akan kita bahas bersama, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi, saya akan memulai berbagi pemahaman budaya positif. Jadi, yang akan kita bahas nanti ada 6 bagian, Bapak Ibu, dalam budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, itu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Yang keempat, mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Kalau di sekolah berarti antara guru dan siswa. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Nanti apa yang ketiga ini akan dibahas ke depannya, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu selanjutnya, tentang kebajikan universal. Kebajikan itu artinya adalah kebaikan. Universal itu artinya adalah menyeluruh atau umum. Jadi kebaikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang secara umum diyakini oleh setiap orang. Ada banyak sekali nilai kebajikan universal yang ada di sekitar kita. Di sini misalnya ada keadilan, kejujuran, lurus hati, tanggung jawab, bersyukur, kasih sayang, rajin, percaya diri, berani, dan banyak yang lainnya. Lalu yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketika seorang manusia melakukan sesuatu hal, itu pasti memiliki 3 motivasi ini. Salah satunya biasanya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin di kelas, para siswa kita itu melakukan tugas hanya dengan motivasi ini, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu bisa juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti salah satu dari 3 hal ini itu yang selalu memotivasi seseorang melakukan sesuatu. Kalau menurut teori Restructuring School Discipline,
Hukuman dan penghargaan itu tidak efektif dilakukan untuk mendisiplinkan murid, Bapak Ibu. Jadi, ketika murid kita melakukan kesalahan, mungkin seringkali di kelas kita sering melakukan tindakan menghukum. Misalnya, apa ya, kalau menghukum itu, kalau hukuman misalnya membersihkan WC seperti itu. Nah, itu dianggap tidak efektif. Lalu kalau penghargaan, misalnya kita meminta anak untuk berprestasi, tapi di awal-awal kita memberikan iming-iming. Nanti kalau begini, kalau juara, atau mungkin kita ke murid atau ke anak-anak kita ya, nanti kalau juara atau kalau kamu menang akan saya kasih hadiah begini. Nah, ini dianggap tidak efektif memang. Lalu, yang dianggap efektif sebenarnya adalah restitusi atau sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan restitusi adalah membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kalau ini tadi, hukuman dan penghargaan itu tidak efektif bagi murid untuk disiplin, tapi yang sebaiknya dilakukan itu adalah membangkitkan motivasi dari dirinya sendiri bahwa saya harus melakukan hal yang benar karena memang itu nilai yang saya yakini. Nah, jadi murid-murid kita tumbuhkan keyakinan bahwa mereka itu harus belajar. Belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, datang ke sekolah dengan disiplin. Itu bukan karena hukuman ataupun penghargaan yang menjadi iming-iming. Tapi kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri mereka bahwa proses pembelajaran adalah memang proses bagi mereka untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh siswa dan guru yang dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi keyakinan kelas ini mirip dengan misi-misi di sekolah kita yang di setiap sudut sekolah itu sudah ditempelkan, di parkir, di tempat parkir itu ada visi misinya, lalu di kelas-kelas juga ada visi misi masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini walaupun mirip-mirip dengan visi misi yang dimiliki sekolah, tapi keyakinan kelas ini yang membuat adalah siswa sendiri. Kita sebagai guru itu hanya menuangkan apa yang mereka usulkan, nilai-nilai baik yang mereka usulkan untuk ditulis menjadi keyakinan kelas, lalu nanti ditempel di tembok kelas seperti itu Bapak Ibu. Sementara kalau visi misi itu yang menyusun guru dan sekolah. Tujuan dari keyakinan kelas ini adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Lalu yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Dan yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, untuk prosedur atau langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah, yang pertama, ini kemarin sudah saya lakukan di kelas saya, di kelas 6A. Yang pertama, warga kelas atau sekolah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengusulkan kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin mereka tuliskan.
Ya, setelah itu baru mencatat masukan-masukan dari siswa, lalu disusun menjadi sebuah kesepakatan. Kemudian yang keempat itu ditinjau ulang, dibaca kembali semua masukan kesepakatan kelas tadi yang sudah disampaikan siswa. Lalu yang kelima menyetujuinya dengan bisa juga ini dengan menandatangani kesepakatan kelas tersebut. Lalu yang terakhir ditempel di dinding kelas dan di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Seperti itu. Jadi nanti ketika siswa melakukan tindakan yang salah atau tidak sesuai dengan kebajikan universal, maka kita sebagai guru tinggal mengingatkan kembali, kalian ingat tidak anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah kalian buat kemarin. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini membuat siswa jadi merasa memiliki sehingga mereka lebih termotivasi untuk melakukannya. Selanjutnya, yang keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk makan, untuk minum, untuk memiliki tempat tinggal, berolahraga, dan juga untuk mendapatkan perlindungan. Ini masuk ke kebutuhan dasar bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis setiap manusia. Contohnya, kebutuhan rasa diterima, dia merasa dicintai, dia bisa berbagi dengan sesama teman atau dengan gurunya, lalu dia juga bisa bekerja sama, pendapatnya didengarkan. Ini masuk ke poin kedua. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Di sini maksudnya adalah ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, ingin berprestasi, ingin menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan. Jadi ini sah-sah saja ya Bapak Ibu ya, ketika mungkin di kelas kita pasti ada siswa itu yang selalu seperti perfect. Dia pengennya dapat nilai yang sempurna. Tugasnya pasti dia dengan sekuat tenaga untuk ingin mengerjakan yang terbaik. Tapi juga pasti ada murid-murid kita itu yang ya ala kadarnya. Ngerjain tugas, selesai, syukur, enggak ya sudah. Kadang harus diingat-ingatkan, seperti itu. Jadi ini termasuk dalam kebutuhan kekuasaan. Lalu yang keempat adalah kebutuhan kebebasan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih, untuk bersikap mandiri dan mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi anak-anak zaman sekarang itu juga mereka selalu tertarik dengan hal-hal baru terkait dengan perkembangan teknologi, ya seperti itu. Lalu yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, merasa gembira, kebutuhan untuk tertawa. Bisa dengan gurauan, dengan tantangan dan pembelajaran yang bermakna. Mungkin di sini maksudnya adalah belajar sambil bermain. Kalau untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di kelas kita mungkin menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan, anak yang selalu menjadi little monster ya, selalu menjadi biang keributan. Kalau kita sebagai guru ingin membuka hati kita, apa sih yang terjadi dengan anak ini? Nah, kenapa dia selalu saja bermasalah seperti itu? Atau kenapa dia selalu melanggar peraturan? Maka kita bisa melihat 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Saya yakin ketika kita menemukan anak yang bermasalah, pasti
ada salah satu dari kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Nah, disinilah fungsi kita sebagai guru, atau mungkin anak tersebut lapar. Lapar, Bu, makanya saya gangguin teman. Nah, atau saya merebut makanan teman. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Atau di sekolah dia selalu mencari perhatian guru. Mungkin karena kebutuhan kasih sayangnya tidak diterima, entah itu di rumah atau kita di kelas kurang memperhatikannya, bisa seperti itu. Jadi disinilah fungsi kita sebagai guru melakukan pendekatan kepada murid, kita dengarkan dia, apa sih, kenapa kamu begini, begitu, kenapa sih kamu kok kalau ngerjain tugas malas-malasan. Nah, kita mencoba untuk bicara dari hati ke hati. Karena tidak mungkin ada anak-anak kita di kelas itu yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Atau kalau sudah terpenuhi semua kebutuhannya, pasti dia tidak mungkin mencari-cari masalah. Seharusnya seperti itu. Kebutuhan tidak hanya dilihat dari, oh anak ini kelebihan materi atau berkecukupan. Tidak dari situ Bapak Ibu. Mungkin dia kekurangan atau belum terpenuhi dari kebutuhannya yang lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Sebagai guru di kelas maupun di sekolah dan tenaga kependidikan juga memiliki 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum di sini bisa berupa fisik atau verbal, bisa juga memarahi, menghardik, seperti itu. Dengan suara tinggi, kita melotot mungkin Bapak Ibu ya, memberikan hukuman kepada murid untuk melakukan aktivitas tertentu sebagai konsekuensi dari perbuatan salahnya. Misalnya kalau ada anak yang terlambat, guru itu menyatakan begini, ya kamu, misalnya namanya Budi ya Bapak Ibu, ya kamu Budi, terlambat lagi, sudah terlalu sering kamu datang terlambat, kapan sih kamu tuh bisa datang tidak terlambat? Nah, mungkin tanpa sadar kita kadang berkata seperti itu ketika mendapati siswa yang selalu terlambat ya Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikannya dengan memarahi, menghardik, atau membuat anak tersebut merasa dikucilkan, itu berarti kita berada di posisi kontrol penghukum. Lalu yang kedua, itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru atau siapapun yang melakukan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ini akan melakukan tindakan berceramah atau menunjukkan kekecewaan. Misalnya kata-kata yang bisa diucapkan adalah, kamu ini kenapa ya? Kamu sudah janji dengan ibu nggak akan terlambat lagi. Ini dalam 1 minggu ini saja sudah 3 kali. Sudah 7 kali kamu terlambat. Padahal 1 minggu ke sekolah hanya 6 kali ya Bapak Ibu ya. Tapi gurunya sampai bilang, dalam 1 minggu ini saja sudah 7 kali kamu terlambat ke sekolah. Kenapa kamu senang sekali ya bikin ibu kecewa? Kenapa kamu senang bikin ibu marah? Ibu benar-benar kecewa sama kamu, tahu nggak? Nah, itu adalah contoh tindakan sebagai pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau muridnya merasa bersalah, kadang ada yang guru sudah berkata seperti itu pun murid tetap senyum-senyum, masa bodoh, tidak peduli, seperti itu. Tapi bagi beberapa murid yang mereka mungkin sensitif, nah ini mereka akan benar-benar merasa bersalah. Kalau tadi yang posisi kontrol penghukum, itu ada akibatnya Bapak Ibu ketika kita melakukan posisi kontrol ini. Jadi itu memungkinkan anak menjadi mendendam atau memiliki sifat agresif. Bisa saja setelah anak itu masuk ke kelas, duduk, mereka bisa akan meluapkan kekesalannya tersebut, kemarahannya tersebut dengan mencoret-coret meja,
atau mencoret-coret bukunya, mengganggu teman, atau bahkan bisa saja sepulang sekolah dia akan melakukan hal lain yang lebih buruk sebagai wujud kemarahannya tersebut. Jadi itu adalah dampak negatif dari ketika guru melakukan posisi kontrol penghukum. Kita tidak tahu tipe-tipe murid kita seperti apa ketika kita memarahi mereka dengan secara verbal maupun secara fisik. Sedangkan tadi yang nomor 2, pembuat merasa bersalah, itu juga ada dampaknya. Nah, terutama mungkin bagi anak-anak yang sensitif, itu murid akan merasa bersalah. Di sini merasa bersalahnya bukan menuju hal yang positif mungkin ya, tapi dia akan menjadi orang yang merasa gagal, jadi orang yang pesimis, minderan, tidak percaya diri, seperti itu. Lalu bahkan pembuat merasa bersalah ini walaupun kesannya masih mending daripada penghukum, tapi dampaknya itu bahkan bisa lebih buruk ketika anak-anak menghadapi guru yang memiliki sifat penghukum tadi. Beberapa kasus bisa seperti itu. Lalu yang ketiga, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru bersifat mengajak dan tidak akan menyakiti murid. Misalnya guru mengajak siswa untuk bercanda ketika siswa melakukan salah ya. Jadi guru itu membujuk, mengajaknya dengan posisi kontrol sebagai teman. Misalnya, ayolah, kerjakanlah tugasnya nak. Kenapa sih belum selesai-selesai? Nah, kita memposisikan diri kita sebagai murid. Atau kadang marah sedikit, kamu nih nggak selesai-selesai. Kita sambil tersenyum. Nah, di situ kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Lalu, kalau akibatnya, posisi kontrol sebagai teman, itu biasanya memang siswa akan senang, siswa akan merasa senang, akan merasa akrab, tapi bila ada masalah lagi, maka dia negatifnya adalah ketika dia melakukan kesalahan lagi, melakukan kesalahan yang berulang, maka dia akan merasa bahwa guruku pasti nanti akan sebagai teman saya, guru nanti akan membantu saya, seperti itu. Lalu yang keempat, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau atau memberikan sanksi atau konsekuensi. Misalnya saja, mungkin ini sering dilakukan oleh guru piket ya, karena pasti Bapak Ibu guru yang piket sering bertemu dengan siswa yang terlambat, tidak disiplin berpakaian, seperti itu. Misalnya saja, kenapa kamu terlambat? Ini sudah 15 menit loh kamu terlambat. Nah, itu berarti memantau Bapak Ibu ya. Memantau, lalu karena kamu terlambat, ayo ambil sampahnya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu yang sering kita lakukan di sekolah kita. Siswa kita minta untuk mengambil sampah atau mencabut rumput, seperti itu. Nah, di sini sebagai pemantau, guru bisa saja memberikan hukuman dan konsekuensi. Antara hukuman dengan konsekuensi ini berbeda ya Bapak Ibu ya, sanksi dengan konsekuensi. Kalau sanksi itu biasanya diberikan secara mendadak, tidak ada perjanjian, tapi kalau konsekuensi itu misalnya di buku terlambat masuk sekolah, itu kan ada ya, jika siswa sudah terlambat 3 kali, maka orang tua akan dipanggil. Nah, itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu siswa sudah tahu dampak ketika dia terlambat 3 kali, pasti nanti orang tua saya dipanggil. Itu konsekuensi. Tapi kalau sanksi itu tergantung guru yang memberikan. Misalnya guru A, kamu terlambat, ambil rumput, ambil sampah. Atau kamu terlambat, cabut rumput. Nah, itu sanksi. Lalu yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini manajer itu berarti mengajukan pertanyaan. Jadi posisi manajer ini
sebagai guru itu kita ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, terlambat sekolah, maka guru diharapkan tidak langsung marah atau langsung menilai bahwa siswa tersebut malas, siswa tersebut tidak disiplin, tapi kita dituntut untuk mau bertanya terlebih dahulu, mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Misalnya ada siswa yang terlambat, kita tanya, misalnya namanya Budi tadi ya, di sini Budi, Cepi Bapak Ibu. Cepi, apakah kamu tahu sekarang jam berapa? Iya Pak, jam 7.30 misalnya. Kamu tahu tidak, sekolah itu mulai jam berapa? Tahu Pak, jam 7.15. Setidaknya kita bertanya Bapak Ibu ya, siapa tahu dikiranya memang jam 7.30 baru mulai sekolahnya. Jadi kamu terlambat karena apa? Kita tanya terlebih dahulu. Entah karena bangun kesiangan, ban bocor, atau habis bensin. Kita dengarkan saja dulu Bapak Ibu. Kemudian kita tanya, karena kamu sudah terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki permasalahan ini? Kita kembalikan ke mereka. Kita tanya ke mereka bagaimana mereka akan memperbaikinya. Misalnya bisa saja mereka menjawab, ya saya besok lagi tidak akan terlambat Pak. Setidaknya itu yang berjanji adalah diri mereka sendiri. Besok saya tidak akan terlambat Pak. Atau saya akan mengejar ketertinggalan pelajaran Pak. Jadi kita berikan kesempatan dan kebebasan bagi murid kita untuk memutuskan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini tadi sudah 5 posisi kontrol. Oh, sebentar ya Bapak Ibu. Tentang 5 posisi kontrol tadi, apakah bisa ini dalam satu kesempatan guru melakukan lebih dari satu? Nah, ini bisa memungkinkan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mungkin memang ada saatnya kita sebagai guru melakukan posisi kontrol sebagai teman. Walaupun tadi ada dampaknya, tapi apalagi untuk kita yang mengajar di SD, ini tetap memungkinkan. Jadi bisa sesekali dilakukan. Memonitor atau sebagai pemantau atau sebagai manajer bisa dilakukan sesuai dengan kondisi permasalahan atau kondisi siswa yang ingin dihadapi. Lalu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih positif, dan karakter yang lebih baik. Jadi segitiga restitusi ini itu sangat berkaitan erat dengan tadi posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini saling berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi ini sangat berkaitan erat dengan materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam melakukan segitiga restitusi, kita bisa melakukan 3 langkah Bapak Ibu. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kalau di gambar ini itu ada di bagian yang bawah, menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas tujuannya adalah untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi, dengan melakukan, yang pertama harus kita lakukan ketika melakukan segitiga restitusi, adalah kita stabilkan dulu identitasnya agar mereka itu menjadi mereka itu berubah ya, untuk mengubah kesalahan mereka itu menjadi hal yang baik. Misalnya kita bisa nyatakan ke anak, misalnya dia melakukan
kesalahan terlambat tadi ya Bapak Ibu ya. Misalnya anak terlambat, kita bisa memilih salah satu dari sini atau sesuai dengan kasusnya. Iya, terlambat itu tidak apa-apa. Guru saja kadang juga terlambat. Saya sebagai guru juga pernah terlambat. Nah, kita ajak anak untuk apa ya, sedikit memaklumi terlebih dahulu bahwa kesalahannya itu mungkin memiliki alasan atau bisa dimaklumi begitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa, tidak langsung menjudge bahwa mereka itu tidak disiplin, tidak marah, dan lain sebagainya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu yang selanjutnya, kedua, langkah dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Setelah tadi kita bilang, oh nggak apa-apa, kamu terlambat. Kita lanjutkan Bapak Ibu, itu belum selesai. Segitiga restitusi itu ada serangkaian yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya, validasi tindakan yang salah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tersebut. Tadi ya, ketika dia melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak baik, melanggar peraturan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, disinilah dalam validasi tindakan yang salah, di sini kita mencoba untuk mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita tersebut. Misalnya kita bertanya, padahal kamu bisa ya yang melakukan lebih buruk dari ini kan? Tapi kamu nggak melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah gitu. Atau kamu pasti punya alasan ya mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini mungkin ketika anak dipukul teman, dia balas memukul. Nah, kita boleh-boleh saja mengatakan, oh kamu harus bangga sih karena kamu membalas memukul itu karena kamu melindungi diri. Bukan berarti kita membenarkan tindakan salah dari murid ya Bapak Ibu ya, tapi itu baru setengah prosesnya, nanti akan ada selanjutnya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu tadi, mungkin dia memukul temannya karena kebutuhan dasarnya akan rasa aman tidak tercukupi. Tadi kan karena diganggu temannya, diusilin temannya maka dia mukul. Berarti di situ kebutuhan dasarnya untuk melindungi dirinya. Seperti itu. Maka kita di sini diajak untuk memahami dulu alasan yang dilakukannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambah sikap yang baru. Nah, di sini mulai kita arahkan ke langkah yang ketiga. Menanyakan keyakinan. Yaitu tujuannya untuk membantu menemukan nilai-nilai yang dia percaya. Untuk berpindah dari orang yang salah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi di sini ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita tidak ngajarin tidak, tapi kita lebih ke bertanya ke siswa kita. Kita bisa tanya misalnya apa yang kamu percaya atau yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Misalnya siswa tadi memukul temannya. Apa sih kalau sebagai teman itu harusnya bagaimana? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas? Apakah boleh kita memukul teman? Kalau teman kita berbuat salah atau berbuat jahat kepada kita, apakah boleh kita membalas dengan berbuat jahat? Nah, seperti itu. Lalu, menurut kamu kelas yang menyenangkan itu kalau dengan sesama teman bagaimana sih? Nah, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari sini kita mengarahkan anak untuk, oh yang saya lakukan tadi itu salah. Walaupun mungkin tujuannya itu baik, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi di sini kita mengarahkan anak untuk
menyadari bahwa itu salah dan ada pilihan lain yang lebih tepat dilakukan. Misalnya anak memukul temannya tadi, walaupun itu untuk melindungi diri, tapi kita bisa arahkan bahwa walaupun kita mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain, dipukul oleh teman, bukan berarti anak itu langsung membalasnya, tidak. Tapi bisa kita tanya, harusnya gimana dulu sebelum kamu pukul dia? Tindakan lain apa sih yang bisa kamu lakukan selain pukul dia untuk melindungi dirimu? Menegurnya, Bu. Mungkin seperti itu, kita pancing anak kita itu untuk bisa mengekspresikan dirinya. Menegurnya dulu, Bu. Nah, kamu tadi sudah menegurnya belum? Belum, Bu. Saya tadi langsung pukul dia karena saya kesal misalnya. Setelah kalau kamu tegur dia, ternyata dia tidak mau berubah, tetap ganggu kamu, apa yang harus kamu lakukan? Seharusnya itu lapor sama ibu. Nah, kamu tadi sudah lapor belum? Belum, Bu. Nah, jadi kita tanya. Jadi besok lagi mungkin guru di sini bisa memberikan penguatan. Setelah dia menyadari kesalahannya, lalu guru menyimpulkan. Jadi besok lagi kalau kamu mengalami seperti ini, yang kamu lakukan adalah begini, begini, begini. Nah, sekarang mungkin di bagian akhir ini Bapak Ibu, saya ingin sharing implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ini hanya untuk berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebenarnya tanpa mengetahui materi-materi tadi, kita sebagai guru itu secara sadar atau tidak sadar, atau secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya saya yakin sih kita sudah menerapkan budaya positif tadi, ya. Jadi mudah-mudahan tadi materi yang sudah kita bahas bersama itu bisa semakin menguatkan kita untuk kedepannya bisa lebih mewujudkan dan menerapkannya di kelas kita masing-masing. Implementasi yang sudah pernah saya lakukan di kelas adalah membuat kesepakatan kelas. Ini adalah beberapa dokumen yang kami lakukan di kelas. Nah, ini kesepakatan kelas ini itu adalah usul dari para siswa. Mereka sendiri yang mengusulkan, Bu, disiplin masuk kelas. Nah, lalu yang kedua, Bu, kita harus disiplin mengerjakan tugas dan PR. Menghargai orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Lalu memakai seragam sesuai jadwal, menjaga kebersihan meja dan kelas, berani mengakui kesalahan, berkata yang baik dan sopan, tata tertib saat belajar di kelas, lalu yang terakhir ini menerapkan 5S. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Memang beberapa siswa itu bertanya, kan di kelas ada itu ya Bapak Ibu ya, visi misi dari sekolah. Mereka ada yang bertanya, Bu, kenapa kita membuat kesepakatan kelas lagi? Padahal kan itu ada di depan kami, visi dan misi sekolah. Ada yang seperti itu bilang kemarin. Lalu saya jelaskan bahwa visi misi sekolah itu sebenarnya sama dengan kesepakatan kelas, tapi yang membuat adalah guru dan sekolah. Jadi agar kalian itu bisa lebih merasa memiliki, maka ayo kita bikin kesepakatan kelas yang itu datang dari kalian, maka kalian akan lebih termotivasi untuk menerapkannya begitu. Lalu saya juga pernah tanyakan ke murid-murid setelah kesepakatan kelas ini dibuat sekitar 2 bulan sudah berjalan begitu. Lalu saya tanyakan, jadi kalian merasakan perbedaan nggak antara kesepakatan kelas dengan visi misi sekolah? Kalau visi misi itu kan terletak di depan kelas ya Bapak Ibu. Sementara kesepakatan kelas memang ditempel di mading di belakang kelas. Jadi kalau dari segi terlihat tidak terlihat, visi misi itu lebih terlihat. Lalu beberapa siswa itu menyampaikan, iya Bu, ternyata kalau kesepakatan kelas itu saya lebih ingat. Kalau saya tidak disiplin, saya langsung ingat, wah saya melanggar kesepakatan kelas gitu. Itu jadi mereka memang merasa lebih memiliki dan termotivasi untuk mematuhinya karena itu mereka sendiri yang membuat. Lalu selanjutnya juga saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini ketika
ada siswa yang sering melakukan pelanggaran, itu saya ajak duduk, saya tanyakan kenapa bisa seperti itu. Saya mencoba untuk memahami situasinya dari kebutuhan yang mungkin dia belum terpenuhi. Akhirnya di situ saya ajak anak-anak untuk apa ya, memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini beberapa, walaupun bukan siswa kelas kita, ketika saya memiliki kesempatan untuk diskusi dengan anak-anak, saya setelah mengenal segitiga restitusi ini jadi semakin tertantang dan tertarik untuk menerapkannya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendapati anak yang terlalu, aduh kok ini bermasalah terus gitu, saya justru semakin tertantang untuk saya yang ajak ngobrol. Pasti ada sesuatu di baliknya. Seperti itu. Ini beberapa siswa yang bukan dari kelas saya juga, kalau misalnya saya sedang jam kosong, saya pasti ajak duduk, saya tanya lebih jauh agar permasalahannya itu bisa terselesaikan. Dan anak juga merasa didengarkan. Walaupun memang Bapak Ibu ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, tidak serta-merta anak akan berubah seperti yang kita harapkan. Ya, tidak ada yang instan. Pasti memang butuh proses yang panjang. Nah, disinilah kita sebagai guru harus selalu sabar menghadapi semuanya ya Bapak Ibu ya, karena memang itu tantangan kita. Lalu yang ketiga itu adalah, ini sering sekali saya terapkan di kelas, siswa menjadi tutor bagi temannya. Nah, ini mungkin masuk ke kebajikan universal, menciptakan atau melatih keberanian, rasa percaya diri, menghargai sesama teman. Jadi ketika masuk ke materi baru, biasanya saya akan berikan kesempatan pada anak-anak. Siapa yang sudah paham materi ini? Ada yang mau mencoba guru bagi teman-temannya? Dan itu mereka mungkin yang biasanya pemalu, ternyata mereka berani. Saya Bu, mau mencoba. Mereka belajar untuk menjadi guru di depan. Nah, ini hanya beberapa contoh saja Bapak Ibu ya. Setiap siswa di kelas saya itu hampir sudah 98% mereka pernah maju dan mereka menjadi tutor bagi teman-temannya. Yang awalnya pemalu, ternyata kalau ke depan ya suaranya bisa jelas juga. Seperti itu. Jadi selesai mereka ngajar jadi guru, itu biasanya saya bilang ke anak-anak itu begini, kamu sekarang jadi guru. Nah, kamu bebas bagaimana mengatur temanmu ini, anggap dia sebagai murid, nah kamu bebas bagaimana mengkondisikan agar tercipta suasana yang tertib dan disiplin gitu. Jadi mereka mungkin, oh kamu jangan ribut, nanti berdiri. Ada tipe siswa yang kalau mereka menganggap temannya itu ribut, menghukum. Ada yang suruh berdiri, kadang ada yang suruh berdiri satu kaki, ada yang hanya ditegur baik-baik. Nah, itu mereka mengekspresikan. Lalu ketika mereka selesai, saya tanya, gimana rasanya jadi guru? Capek Bu, ternyata teman-teman ribut kalau dijelasin. Nah gitulah guru-guru kamu di sekolah, begitu saya jelaskan. Atau senang Bu, ternyata enak jadi guru ya. Tertantang Bu, seru Bu. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya juga mencoba melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini mencoba mengakomodasi siswa yang kesulitan memahami materi dengan sabar, menjelaskan kembali. Jadi selalu saya berikan kesempatan kepada anak-anak. Ketika sudah dijelaskan materi, mereka mengerjakan latihan, saya selalu bilang, kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada teman dulu. Kalau tidak mau bertanya kepada teman, boleh bertanya langsung sama ibu. Jadi ini contoh dokumentasi yang mereka langsung ke depan nanya, Bu, gimana yang ini tadi Bu? Seperti itu. Jadi itu adalah wujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu melatih disiplin, tanggung jawab, dan komitmen melalui buku kasus. Saya di kelas itu hampir tidak pernah menghukum Bapak Ibu. Jadi di sini kami di awal tahun ajaran kemarin itu kami menyepakati buku kasus. Jadi siswa kami sepakati bahwa saya tidak akan menghukum, tapi setiap kesalahan yang mereka lakukan itu mereka harus mencatatnya sendiri di buku kasus masing-masing. Nah, ini nampak di contoh atas itu misalnya tanggal sekian, ini per
anak satu lembar ya Bapak Ibu ya di buku kasus. Dia mencatat sendiri tanggal sekian, dia melakukan kasus apa yang negatif. Lalu tanggal sekian, dia melakukan kesalahan apa, ini terlambat, pernah tidak kerjakan PR, pernah tidak membawa buku. Nah, ini juga ada siswa yang sampai saat ini, sejak tahun ajaran itu, buku kasusnya masih bersih. Tidak ada kesalahan atau hal negatif yang dia lakukan. Ini biasanya saya kasih apresiasi. Julie, good job, kerja bagus. Jadi mereka selain mencatat yang negatif, tapi juga kita memberikan apresiasi positif pada hal baik yang mereka lakukan. Biasanya untuk siswa yang kasusnya banyak, itu saya akan panggil. Nah, itu tadi saya lakukan segitiga restitusi. Lalu tentang peduli lingkungan, di kelas juga kami mendaur ulang sampah untuk membuat patung bubur kertas. Nah, ini contoh fotonya. Anak ini terbuat dari patung bubur kertas Bapak Ibu. Ini mereka membuat patung anjing, ada yang membuat ular, ada yang membuat Angry Bird dan lain sebagainya. Lalu juga membuat kursi dari botol bekas. Mungkin yang ini sedang dalam proses, jadi kedepannya akan menjadi seperti ini kursinya dari botol bekas. Ini mungkin sekarang prosesnya sedang berlangsung 50%. Anak-anak mempersiapkan bahan ini dan ini pasti saya pastikan kedepannya akan terrealisasi walaupun sekarang masih dalam proses. Lalu selanjutnya adalah pembiasaan budaya religius. Nah, ini saya yakin di setiap kelas itu dilakukan. Sebentar, ada yang mau masuk. Di setiap kelas itu kita sudah membiasakan budaya religius ini, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Lalu kita juga mengadakan doa Angelus setiap jam 12 siang. Mungkin di luar yang sudah saya paparkan di sini, sudah banyak sekali budaya positif yang sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita. Dan itu hanya tidak karena keterbatasan waktu maka tidak bisa saya paparkan semuanya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang saya kasihi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan saya menjelaskannya secara jelas, tidak terlalu cepat, karena kadang saya kalau bicara itu tanpa sadar terlalu cepat. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Restu sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fani atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab atau bagaimana Ibu Restu? Oh, baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan Ibu Fani, apa perbedaan hukuman dan konsekuensinya? Lalu bagaimana dampaknya kalau kita terapkan pada murid gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali Ibu Fani. Hebat. Berarti Bu Fani menyimak presentasi tadi ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa perencanaan Bu Fani. Jadi misalnya anak terlambat, langsung kita serta-merta atau secara spontan memberikan, ayo kamu ambil sampah. Nah, itu hukuman memang. Atau anak ribut di kelas, kamu ribut, berdiri depan kelas. Nah, itu hukuman namanya.
berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dampak dari kesepakatan yang sudah dilanggar. Misalnya seperti saya sampaikan tadi di sekolah kita itu ada, kalau terlambat memang harus mendapatkan surat izin masuk kelas ya, dan di situ tertulis di bawahnya jika terlambat 3 kali maka orang tua akan dipanggil. Nah itu namanya konsekuensi. Jadi anak ketika dia terlambat 1 kali 2 kali gitu pasti dia langsung merasa, oh kalau sempat 3 kali orang tua saya akan dipanggil nih, maka saya enggak lah, saya enggak akan sampai 3 kali terlambat gitu, karena dia sadar konsekuensinya. Dan ketika dia sudah 3 kali terlambat, lalu guru tanya, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Pasti dia bisa menjawab, tahu bu, orang tua nanti dipanggil. Tapi kalau hukuman, orang ditanya, kamu tahu nggak hukumannya apa? Nah nggak tahu, karena hukuman itu biasanya tidak terencana. Nah dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau hukuman biasanya itu membuat seseorang merasa tidak nyaman, karena dia tidak siap dengan sanksi atau hukuman yang diberikan. Mungkin kalau hukumannya tidak terlalu berat, ya mengerjakannya tidak sepenuh hati, asal-asalan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya anak memang merasa punya tanggung jawab untuk memenuhinya atau melaksanakannya. Dampaknya sih lebih seperti itu ya Ibu Fani. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Fani. Baik, terima kasih Bu Fani. Terima kasih. Sepertinya tidak ada ya Bu Restu. Wah, moderatornya bertanya ya, boleh, boleh, boleh. Oke, wah luar biasa ya Bu Restu, berarti sudah lengkap itu saya sampaikan tadi ya. Kami pun ketika belajar itu sering bilang bahwa mungkin sadar tidak sadar sebenarnya semua teori yang dipelajari itu sudah pernah kita terapkan gitu. Nah ini ternyata Ibu Restu pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum tadi ya Bu Restu ya. Sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah pertanyaannya tadi berarti mana yang paling ideal ya Bu Restu ya? Ya. Iya, yang paling ideal itu memang sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Nah, ini juga pernah kami tanyakan ketika kami diskusi dengan fasilitator, mana sih yang paling baik diterapkan gitu. Kadang apakah sebagai teman? Kadang kan kita pengen dekat dengan murid ya. Kita kadang melakukan posisi kontrol sebagai teman. Nah, yang terbaik itu ternyata sebagai manajer karena di situ kita berperan bertanya. Kita bertanya tapi kita kembalikan keputusannya kepada siswa. Kita berikan mereka kesempatan untuk menemukan kesalahan misalnya ya, lalu kita juga berikan kesempatan mereka untuk kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi itu idealnya memang manajer, posisi kontrol manajer. Tapi karena kita mengajar di SD, maka akan sangat baik juga jika kita melihat situasi dan kondisi. Anak SD kan masih kadang sifat kekanak-kanakannya masih ya namanya anak-anak ya. Ada masih manjanya, pengen diperhatikan. Maka sebelum masuk ke posisi kontrol manager, guru bisa juga melalui posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita dekati dulu, kita ajak bicara dari hati ke hati. Kita anggap dia sebagai teman. Jadi mereka nanti akan terbuka untuk mengungkapkannya kepada kita, dan itu akan, kalau anak sudah terbuka itu penyelesaiannya akan lebih mudah lagi. Mungkin begitu ya Ibu Restu, mudah-mudahan bisa menjawab. Sama-sama Bu Restu.
Iya, pas. Terima kasih Bu Restu, terima kasih Ibu Mary dan Bapak Ibu semuanya. Selamat mengajar kembali. Semoga kita bisa selalu sehat ya dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan jika ingin keluar. Sampai jumpa di kantor ya Bapak Ibu.